حي على الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته ومن سار على نهجه. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Jamaah salat zuhur Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang hari ini kita mendapatkan nikmat dari Allah, bisa melaksanakan salat zuhur dengan berjamaah. Kemudian kita isi waktu yang sangat utama ini setelah melaksanakan salat zuhur dengan mimbar zuhur. Insyaallah kita akan berbicara seputar motivasi Al-Quran, yang insyaallah tema yang akan kita angkat berkaitan dengan fokus saat membaca Al-Quran. Karena banyak dari kita yang membaca Al-Quran tapi tidak fokus. Banyak dari kita yang hafal Al-Quran ketika murojaah tidak fokus. Nah, hal-hal seperti ini harus diperhatikan agar kita bisa mendapatkan pelajaran, manfaat, maslahat dari bacaan yang kita baca. Kenapa kita tidak fokus? Minimal ada 3 hal yang harus kita perhatikan, yang mana 3 hal ini adalah faktor kita itu tidak memiliki konsentrasi, tidak khusyuk, tidak fokus. Yang pertama, faktor kita sebagai manusia, yaitu yang berkaitan dengan unsur jasadiyah dan yang berkaitan dengan unsur ruhiyah. Artinya ada beberapa gangguan yang membuat kita tidak fokus. Bisa disebabkan oleh hal-hal yang dirasakan oleh fisik kita. Kita capek, kita letih, badan kita sedang sakit. Ini juga menyebabkan kita tidak fokus saat membaca Al-Quran. Kemudian ada faktor ruhiyah, hati kita.
hati kita sedang bingung, hati kita sedang ruwet, sedang gelisah. Ini biasanya hati yang gelisah, tidak menemukan ketenangan, disebabkan oleh dosa yang belum dia sesali dan belum dia usahakan untuk mencegah dirinya melakukan dosa itu. Hati yang susah, gelisah, tidak menemukan ketenangan itu adalah hati yang gelap. Maka Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Minhajul Qasidin mengatakan berkaitan dengan hati ini dan kaitannya dengan membaca Al-Quran. Min mawani'i tadabburil Qur'ani, dari hal-hal yang mencegah seseorang tidak mampu mentadabburi Al-Quran, ayyakuna al-qari'u musirran ala dzambin. Jadi yang membaca Al-Quran ini terus menerus melakukan dosa, au muttasifan bikibrin, atau dia melakukan dosa besar, tidak terulang-ulang dosa yang dia lakukan, tapi ada satu dosa besar dia lakukan. Ini bisa menyebabkan gelapnya hati. Au mubtalan bihawan muta', atau dia sedang diuji oleh Allah, tidak mampu mencegah dirinya mengikuti hawa nafsunya. Perbedaan kita dengan hewan itu di situ sebenarnya. Kita ini hawa nafsu itu tetap ada, tidak bisa hilang. Nah, karena kita ini manusia, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberi kekuatan untuk mengendalikan, menahan diri. Nah, disitulah kita ini dibedakan dengan hewan. Karena hewan tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, tidak punya rasa malu. Nah, ini semua bisa menyebabkan hitamnya hati, kerasnya hati. Nah, dari itulah apabila kita ingin keluar dari kegelapan ini, maka kita harus bertaubat, menyadari bahwa ada sesuatu yang belum kita tinggalkan dari dosa dan kesalahan dan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini faktor ini berkaitan dengan kita sebagai manusia. Jadi jangan menyalahkan setan. Yang ketiga, faktor setan yang kita kenal dengan waswasatus syaitan. Al-Quran sendiri menjelaskan, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu ingin membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Berarti ada faktor syaitaniyah, amil syaitani, yang menjadikan kita sulit untuk mendapatkan faedah dan manfaat dari bacaan kita terhadap Al-Quran. Tapi ini tidak memiliki peran besar, karena Allah sendiri mengatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Syaitan itu godaannya lemah, kata Allah, lemah. Artinya hal-hal yang menjadikan kita tidak mampu untuk fokus kepada Al-Quran ini ketika kita membacanya bisa disebabkan faktor internal kita sebagai manusia atau syaitan yang juga berusaha untuk menjauhkan kita, membuat kita tidak fokus, tidak konsentrasi saat membaca Al-Quran. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, hal-hal seperti ini harus kita perhatikan, karena saat kita membaca Al-Quran di malam hari, di pagi hari, di siang hari, sore hari, sebelum kerja, setelah kerja, itu berbeda.
Minimal kita memahami, karena diri kita ini masing-masing kita berbeda, antara satu dengan yang lain berbeda. Saya dengan panjenengan berbeda, panjenengan dengan teman panjenengan berbeda, sesuai dengan tugasnya, profesinya. Nah, kita yang pertama harus kita lakukan, langkah kita mengetahui kapan kita itu tidak fokus membaca Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu kita lihat penyebab-penyebabnya. Misalkan kita sudah 3 hari nggak pernah buka mushaf. Nah, ini jangan dibiarkan. Karena kan kita ingin sampai mati itu kita jangan terlalu jauh dari Quran. Jangan terlalu jauh lah, minimal kita membaca. Nah, ketika seseorang 3 hari tidak pernah membuka Al-Quran, maka dia harus melihat, kenapa 3 hari saya tidak bisa membuka Al-Quran? Apa sebelumnya yang telah dia lakukan? Apa penyebabnya? Nah, penyebab ini antara satu dengan yang lain berbeda. Tapi biasanya kebanyakan sebab yang paling mempengaruhi kita terhadap Al-Quran ini adalah sebab dosa dan kesalahan kita. Bukan karena kita terlalu sibuk bekerja, enggak. Karena kita sebagai manusia harus bekerja. Nah, demikian pula ketika kita sudah memegang mushaf Al-Quran di depan kita, atau yang ingin menghafal Al-Quran sudah memulai hafalannya menghafal Al-Quran, lihat hati kita responnya seperti apa. Tentunya berbeda. Para ahli Quran mengatakan waktu yang paling baik itu adalah setelah fajar, setelah sholat subuh. Itu hampir semua mengatakan seperti itu. Para hufat, orang-orang yang biasa berinteraksi dengan Al-Quran, waktu yang paling baik itu setelah subuh. Setelah tidur, sholat subuh itu baca. Hanya terkadang kita kan terbentur dengan pekerjaan. Ada yang oleh Allah diberi waktu, malah dia setelah menyelesaikan sholat subuh, ngantuknya bukan main. Ngantuk, jadi dia tidak bisa membaca Quran gara-gara mengikuti rasa ngantuknya tadi. Nah, hal-hal seperti ini kita perhatikan. Ini langkah pertama kita. Semuanya, tidak ada yang menjamin dirinya bisa selamat dari godaan-godaan ini. Siapapun itu, sampai mati. Sampai mati ya begitu. Maka jangan heran ada orang hafal Quran, hilang Qurannya kalau dia tidak lengah, kalau dia lengah, tidak waspada, hilang. Sampai Nabi berpesan, ta'ahadu hadal Quran. Kamu perhatikan Quran ini, pegang, artinya waspadai, jangan sampai terlalu jauh. Karena dia kalau sudah terlepas, itu cepat hilangnya. Dan kita itu diajak untuk menjauh. Maka saya sering menyampaikan, kalau sudah 3 hari kita tidak pegang mushaf, betul kita baca Quran. Ustadz, karena sholat sudah baca Fatihah. Iya, kita baca Quran. Tapi biasanya orang kalau sudah 3 hari tidak bisa membuka mushaf, ada penyebab. Maka lihatlah penyebab itu apa. Kalau misalkan penyebabnya sakit, ini kan sesuatu yang tidak bisa kita prediksi datangnya. Kita sakit itu makfu, nggak ada masalah. Tapi kalau penyebab itu disebabkan dosa kita atau kelalaian kita, maka disinilah harus ada perjuangan, mujahadah untuk kembali kepada Al-Quran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itu langkah pertama. Ketika kita membaca Al-Quran, lihat apa yang kita rasakan. Kemudian langkah kedua, kalau kita saat membaca Al-Quran belum tenang, baru memulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ini ilmu titen ya. Ilmu titen, panjenengan suaranya diangkat. Kalau sedang, ini kan kita pengalaman. Saya juga alhamdulillah
Dulu menghafal Quran ya begitu. Jadi membaca Qurannya jangan samar-samar. Ya, tapi jangan terlalu keras lah. Misalnya panjang di Masjid Al-Falah ini di belakang, Pak kok kencang sekali, suaranya tinggi, biar fokus. Ya enggak. Artinya jangan baca bisik-bisik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum enggak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Jadi diperdengarkan kuping kita. Ini mujarrab. Mujarrab itu artinya terbukti mujarab untuk menghilangkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Karena orang tidak fokus baca Al-Quran, pasti ada sesuatu yang sedang berada dalam dirinya. Kalau kata teman saya itu punya komunitas ruqyah. Lah itu harus diruqyah, Ustaz. Enggak perlu diruqyah sebenarnya. Ya sudah, dibaca aja Al-Quran dan sadari siapa diri kita ketika membaca Al-Quran, dan pahami bahwa itu kalamullah. Tadi saya sampaikan langkah kedua, keraskan suara kita. Tapi jangan keraskan dalam arti mengganggu orang lain. Tapi insya Allah di masjid ini kan luas. Panjenengan suaranya diangkat di pojok sana, nggak akan ada yang dengar. Insya Allah, kecuali teriak-teriak, itu bukan mengangkat suara, namanya teriak, enggak. Nah, ini upaya kita untuk menghilangkan apa yang ada di dalam diri kita, yang mana itu menghalangi kita untuk fokus terhadap Al-Quran. Kemudian apabila kita sudah mengangkat suara, masih saja belum mampu merasakan sentuhan ayat-ayat Al-Quran, maka kita harus mencari waktu. Lihat kita saat itu membaca sedang apa, saat waktu apa. Ternyata kita membacanya baru pulang dari kerja, belum siap secara mental untuk membaca. Nah, kita cari waktu lain. Karena sekali lagi masing-masing kita punya waktu berbeda, yang lowong, yang kosong, yang mana kita di sana lebih enjoy, lebih santai. Nah, ini pergunakan dengan baik. Kemudian yang keempat, jangan mengikuti lisan yang ingin terburu-buru. Jangan mengikuti lisan yang ingin terburu-buru. Di antara sesuatu yang akan kita rasakan ketika membaca Al-Quran, kalau kita kaitkan dengan psikologis kita, itu kadang kita baca Quran, lisan ini enak ngikuti. Kadang kita membaca Al-Quran, lisan ini berat sekali, salah terus, salah terus, salah terus. Nah, di sini kita harus menghadapi situasi ini dengan ketenangan. Jangan mengikuti lisan yang terburu-buru itu. Kadang ada yang sudah hafal, misalkan baca Al-Mulk, banyak dari Al-Mulk itu yang hafal. Hanya ayat-ayat atau surat-surat yang oleh Rasulullah dianjurkan. Al-Mulk itu dianjurkan. As-Sajadah, beliau tidak tidur kecuali membaca Al-Mulk dan As-Sajadah. Dia nggak tahu sebab apa tiba-tiba malam itu membaca, kok kayak ingin cepat terus itu. Dan di situ kita membaca istighfar, menenangkan diri. Jangan mengikuti lisan yang mengajak kita untuk cepat. Karena bisa jadi itu dari waswasah yang disebabkan, ditimbulkan oleh setan tadi. Disebabkan dari gangguan. Jadi kita berusaha untuk tenang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Enak itu. Jadi jangan mengikuti lisan yang ingin cepat. Tabarakalladzi alladzi khalaqal, biasanya begitu. Saya juga sering menyampaikan kepada mereka yang menghafal Quran. Jadi ujiannya anak-anak itu kalau menghafal Quran mau nyetor, itu lisannya itu melebihi kecepatannya otaknya gitu. Ya, saya paham, karena itu mungkin supaya tidak lupa. Jadi lisannya itu ingin membaca terus. Ternyata itu pernah dirasakan Rasulullah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan menggerakkan lisanmu untuk terburu-buru Muhammad, kata Jibril. Nah, kita juga ketika lisan ini mengajak kita untuk terburu-buru, tenang.
Kalau memang dihadapkan kepada waktu yang mepet, jangan dipaksa. Baca Al-Mulk misalkan habis Isya, padahal itu ada pertemuan, dia pembicaranya, ya sudah berhenti di situ. Baca Al-Kahfi hari Jumat, biasanya dia baca sebelum khatib naik mimbar, sambil nunggu khatib dia baca Al-Kahfi. Tinggal satu lembar, eman ini dibaca, dipaksa. Tidak perlu memaksakan, berhentilah di mana kamu harus berhenti. Panjenengan mau baca surat apa mau selesai, ternyata baru iqomah, apa panjenengan maksa baca, tidak perlu. Selesaikan sampai di mana ayatnya, diingat, nanti habis sholat kita baca lagi, nanti habis Jumatan baca lagi, begitu. Jangan memaksakan Al-Quran sesuai dengan keinginan kita, dengan lisan kita yang ingin cepat selesai, ingin cepat, enggak. Quran itu harus dibaca dengan tenang. Biasanya pemula penghafal Quran begitu, ingin cepat. Nah itu pemula. Pada hakikatnya itu belum mendapatkan manfaat. Manfaat akan dihasilkan baik yang hafal maupun yang tidak hafal Quran ketika dia mampu membacanya dengan ketenangan hati, dengan tilawah lisan yang baik, ketartilan lisan yang baik. Warattilil Qur'ana tartila. Disitulah akan ada keseimbangan lahir dan batin, jasad dan ruh dari seseorang. Harus ada keseimbangan. Nah ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi kita untuk lebih baik berinteraksi dengan Al-Quran, dan ketika kita dihadapkan kepada situasi tertentu, pelajari, ambil hikmahnya. Kenapa saya membaca kok keluh lisan ini? Kenapa saya bacanya ini kok sulit? Kenapa satu hari ini niat ada tapi kok enggak pernah terjadi? Itu taufik tidak ada ini. Niat ada mau membaca sehari, tapi ini sudah mau sore, belum terbuka sama sekali. Mau baca yuk, mau makan, mau ini, itu biasanya taufik menjauh dari kita. Maka beristighfarlah kepada Allah, ambil Al-Quran, cari waktu 5 menit, tidak perlu lama, enggak apa-apa. Kalau kita sibuk 5 menit baca 1, 2, 3 ayat baca. Ali bin Abi Thalib itu kalau dalam kesibukannya membaca 5 ayat saja, 5 ayat, tapi dia ingin membuka Quran. Makanya ketika kita sedang tidak fokus, buka mushaf, lihat, perhatikan dengan tenang. Tidak perlu banyak, 1 kaca saja. Kita baca dengan baik, selesai, insya Allah itu menjadi sebab kita tetap terhubung dengan Al-Quran ini. Mukjizat terbesar dari Rasulullah SAW yang hingga sampai saat ini ada. Orang yang terhubung dengan Al-Quran itu satu tanda bahwa dia akan mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa menggunakan waktu ini, usia kita ini dengan baik, khususnya kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan tidak jauh, dan mudah-mudahan kelak kita tetap bersama dalam keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.